Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita sama-sama belajar firman Tuhan melalui renungan Light of Revival. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus Sang Penyelamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang kelahiran Yesus, di mana pada saat itu Yusuf mengetahui bahwa Maria telah hamil sebelum mereka menjadi suami istri, dan karena itu Yusuf ingin untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tapi niatnya ini tidak terlaksana. Mengapa? Di dalam bacaan kita dikatakan bahwa seorang malaikat Tuhan menampakkan diri di dalam mimpi dan mencegah supaya Yusuf tidak menceraikan Maria. Alasannya mengapa? Di dalam ayat yang ke-21 dia katakan bahwa karena anak yang akan lahir itu, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara terkasih, berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf membuat sehingga Yusuf tidak jadi menceraikan Maria. Kalau kita perhatikan bahwa di dalam perjanjian baru, peran malaikat di dalam menyampaikan tentang firman Tuhan lebih banyak itu berkisar seputar kelahiran Tuhan Yesus. Ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus adalah hal yang sangat penting yang sudah dipersiapkan oleh Allah di dalam kekekalan dengan satu tujuan yang mulia, yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara terkasih, apa makna rohani yang bisa kita petik? Yang pertama, karena Yesus Kristus datang ke dunia, itulah sebabnya dia menjadi juru selamat bagi manusia berdosa. Hanya dialah satu-satunya pribadi yang Allah nyatakan, yang Allah berikan untuk manusia, di mana manusia dapat diselamatkan dari dosa-dosa mereka. Karena itu jelas sekali apa yang dikatakan oleh malaikat ini. Yesuslah yang dapat membebaskan, menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pelajaran kedua yang bisa kita petik adalah di dalam beriman kepada Yesus, kita harus memberi penekanan bahwa kita beriman kepada Yesus sebagai Sang Juru Selamat hidup kita. Saudara, mengapa demikian? Karena banyak orang Kristen ketika datang kepada Yesus, ketika beriman kepada Yesus, mereka beriman supaya mereka dapat melihat mujizat yang Yesus lakukan bagi mereka. Mereka beriman kepada Yesus supaya mereka dapat berkat-berkat secara jasmani. Tetapi di sini, ketika kita beriman kepada Yesus, bayi Natal itu sebagai Sang Juru Selamat satu-satunya di dalam hidup kita. Dan pelajaran ketiga yang bisa kita petik adalah seandainya Kristus tidak lahir, kita tidak akan memperoleh keselamatan yang kekal. Mengapa? Karena semua manusia orang berdosa. Tidak ada satupun manusia di dalam dunia yang mampu untuk menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan menyelamatkan orang lain. Kita tidak punya harapan akan kehidupan yang kekal. Tetapi pada faktanya, Kristus telah lahir. Karena dia lahir, itulah sebabnya kita punya pengharapan bahwa ketika kita datang kepada dia, dia mengampuni dosa kita, dia membebaskan kita, dan dia memberikan kepada kita suatu kehidupan yang tidak binasa. Selamat Natal untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami supaya dalam memperingati Natal, di mana kami sudah sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Juru Selamat, sehingga Natal yang kami rayakan dalam tahun ini bukan sebuah formalitas, tetapi lahir dari hati kami sebagai ucapan syukur karena Kristuslah Sang Penyelamat kami, orang-orang berdosa. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.